Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wal istinja'u utawi istinja. Wajibun iku wajib. Minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising. Istinja atau cebok itu hukumnya wajib setelah orang itu kencing atau berak, ya, karena itu untuk menghilangkan najis, ya, jadi hukumnya wajib. Orang itu wajib keadaan badannya, pakaiannya untuk selalu suci. Maka istinja itu hukumnya wajib dari kencing atau berak. Karena untuk menghilangkan najis. Wal afdalu utawi kang luweh utama ayyastanzia iku nyento istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Summa yatba'uha nuli ngenut bureni sapa wong ing al ahjar bil ma'i kelawan banyu. Yang lebih utama adalah orang itu hendaknya beristinja atau cebok. Permulaannya dengan menggunakan batu. Batu itu bukan berarti harus batu semua, itu enggak, tapi intinya perkara yang bisa menghilangkan najis, ya, perkara yang bisa meresapi air, ya, yang dimana air itu bisa meresap pada perkara itu, ya, contoh batu. Di sini diberi contoh memang batu karena pada umumnya zaman dulu, ya, itu dengan batu. Kalau pakai barang yang air tidak bisa meresap, kayak contoh keramik atau apa, atau barang yang licin, kaca atau apa gitulah, itu ya nggak boleh karena air tidak bisa meresap. Nah, setelah itu baru dengan air, itu yang lebih utama. Waya juzulan wenang ayyak tasiro opo yento ngeringkes sopo wong elal ma'i ing atase banyu au ela salasati ahjarin utawa ing atase telu piro-piro watu. Yungti kang bisa bersihake opo alma au salah satu ahjar, yungti kang bisa bersihake sopo wong bihinna kelawan alma au salah sati ahjar al-mahalla ing panggonan. Dan diperbolehkan juga orang itu meringkas alat dibuat untuk istinja, mau pakai air atau pakai 3 batu yang bisa membersihkan tempatnya. Tapi kalau pakai batu, ya, kalau pakai batu ya usahakan kalau najisnya itu tidak melebihi atau tidak melewati pada area ubul atau duburnya. Contoh misalnya kencing atau berak. Kencing, najisnya udah ada yang nyiprat sampai ke anggota tubuh yang lain, atau beraknya, apalagi yang beraknya cair, najisnya udah mengenai tubuh yang lain selain dari dubur, maka ya belum bisa kalau istinjaknya dengan batu saja, ya. Jadi istinja dengan batu atau perkara yang sejenis dengan batu itu najisnya tidak melewati area kubul atau duburnya. Kalau masih di area kubul atau dubur, ya itu baru boleh. Terus faida aroda nalikane ngarepake sapa wong al-iqtisara ing ngringkes ala ahadihima ing atase salah sijine alma au salah sati ahjarin falma'u mongko utawi banyu afdalu iku luweh utama ketika orang menghendaki untuk meringkas
alat yang dibuat untuk istinja, mau pakai air atau 3 batu, ya. Kenapa kok 3 batu tadi? Karena yang wajib itu 3 kali usapan wajibnya orang istinja dengan batu. Maka di sini kan dicontohi salah satu ajarin 3 usapan yang memang benar-benar bisa menghilangkan najisnya. Kalau hanya 1 kali usapan batu itu belum bisa menghilangkan najisnya, ya. Jadi wajibnya itu sampai 3 kali usapan. Walaupun dengan 1 batu, 3 kali usapan yang dimana diusapkan di area ujung batu tadi. Ujung batu diusapkan ke area najis, terus ujungnya yang satunya diusapkan, terus ujungnya yang lain diusapkan. Nah, yang wajib itu 3 kali usapan kalau dengan batu. Nah, ketika orang itu mau pakai air atau pakai batu, ya, istinjaknya, maka air itu yang lebih utama. Karena air bisa menghilangkan sampai ke bekas-bekasnya najis. Ya, bukan hanya sekedar fisik bentuknya najis, tapi sampai ke bekas-bekasnya. Makanya istinja dengan air itu yang lebih afdol. Kalau dia memilih opsi antara air atau batu, ya lebih utama air. Terus wayah tanibu lan ngedoi sopo wong wujuban kelawan wajib al istiqbal al kiblati ing madhep kiblat pasti debero helan ing mungkuri kiblat fis sohroi ing dalem oro-oro. Nah, ketika orang itu buang air di sini dikasih contoh sohro. Nah, artinya oro-oro atau area luas. Maksudnya itu ya tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Ya, selain dari toilet maksudnya lah. Kalau di zaman sekarang kan orang buang air di toilet atau di WC, nah berarti selain dari tempat itu, ya, atau lebih tepatnya ya seperti contoh tempat yang terbuka, itu wajib untuk tidak menghadap kiblat. Dia tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat di zaman sekarang kan Ka'bah, ya. Lah, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat itu dengan syarat ketika antara orang yang buang air tadi dengan kiblat itu tidak ada satir atau penghalangnya, ya. Dan satir itu harus sudah mencapai 2/3 ziro. Satirnya mencapai 2/3 ziro. 1 ziro itu 48 cm. 1 ziro itu hitungan ujung jari tangan sampai ke siku, ya. Jadi itu 1 ziro. Pada umumnya ya sekitar 48 cm. Nah, 2/3 ziro berarti 30 berapa itu? Kalau 2/3 ziro berarti ya 32 cm, ya, kurang lebih. Jadi satirnya harus mencapai itu 32 cm. Terus antara orang yang buang air dengan satir atau penghalangnya itu tidak melebihi 3 ziro. Ya, 3 ziro berarti ya kalau 48, 1 zironya 48 cm berarti dikali 3 ya 144, hampir 1,5 meter lah jarak antara orang yang buang air dengan penghalangnya itu, ya. Jadi kalau penghalangnya itu lebih dari 3 ziro, ya tidak boleh untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau jaraknya kurang dari 3 ziro tapi penghalangnya, ketinggian penghalangnya itu tidak sampai 2/3 ziro atau 32 cm, ya juga gak boleh gitu.
Terus wajtanibu lan ngedohi sapa wong albaula ing nguyuh filmai ing dalem banyu arraqidi kang anteng watah tasyajarati lan ing dalem ngisore wit almusmirati kang ngetokake woh fitoriqi lan ing dalem dalan wazilli lan iyop-iyop wasaqbi lan bolongan leng. Dan orang yang buang air itu hendaknya tidak buang air di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Itu jangan dibuat buang air. Dan juga tidak boleh buang air di bawahnya pohon yang masih berbuah. Ya, pohon yang masih berbuah itu kan kalau dibuat buang air bawahnya, contoh kalau ada orang berak di bawah pohon itu terus pohonnya tadi berbuah, orang kan akan jijik untuk memakan buah itu karena di bawahnya ada berak, ada tai ya, ada kotoran manusia. Dan itu pun kalau pohon milik dia sendiri. Kalau pohonnya orang lain, ya haram itu. Terus lagi di area jalan. Jalan maksudnya ya yang dibuat lewatan oleh manusia. Itu juga nggak boleh. Terus wadzilli lan iyop-iyop. Maksudnya iyop-iyop itu tempat untuk berteduh. Tempat untuk berteduh maksudnya tempat yang memang biasa untuk dibuat kumpul oleh manusia. Ya. Kalau di Fathul Qoribnya kan soifan wa fi maudhi'i syamsi syitaan. Ya. Berarti tempat yang biasa dibuat berkumpul, buat tongkrongan, buat apa ya, yang biasa dibuat duduk-duduk oleh manusia. Tapi kalau tempatnya buat tongkrongannya orang yang bermaksiat, kalau misalkan buat judi, buat tongkrongannya orang yang pada mabuk di situ, yang pada judi atau bermaksiat, itu ya boleh-boleh saja kalau diberain atau dikencingin. Ya, ada hukum tersendiri atau seperti itu. Kan malah baik biar mereka itu agak jijik kalau bermaksiat di situ. Sebagai wujud nahi mungkar juga itu bisa kalau di tempatnya orang yang bermaksiat. Terus lagi wasaqbi, nah, maksudnya itu bolongan atau lubang yang dibuat tempatnya ular. Tempatnya ular. Ular kan juga butuh untuk bertempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya kan di situ, lubang-lubang yang ada di pinggir sawah atau yang ada di hutan-hutan itu. Bayangkan kalau orang berak atau kencing di situ malah dimakan ular, kayak apa? Atau terkadang ada semut yang lagi ngobrolan sama teman-temannya malah dikencingin. Wah, ada tsunami ini. Kalau dikencingin, bagi para semut kan jadi tsunami itu. Mengganggu makhluk yang lain itu kan juga tidak boleh. Ya, walaupun makhluk yang kecil-kecil, namanya kan makhluknya Allah. Namanya juga makhluk Allah, itu ya juga kita harus berbuat baik dengan sesama makhluknya Allah walaupun mereka itu hewan, walaupun berupa semut saja. Ya, barangkali kalau kita berbuat baik dengan makhluk-makhluknya Allah bisa menjadi lantaran kita untuk mendapat ridhonya Allah, kan tidak tahu. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali mengarang kitab begitu banyaknya. Beliau diridhoi Allah dalam riwayatnya itu karena satu hal. Di saat Imam Ghazali sedang mengarang kitab, ada lalat yang masuk ke tintanya Imam Ghazali. Dan beliau membiarkan lalat itu masuk untuk meminum air tinta yang ada di situ. Melihat
lalat itu sedang kehausan dan meminum air tintanya Imam Ghazali, beliau hanya membiarkan saja, ya, karena ada rasa kasih sayang dengan lalat itu supaya bisa melepas dahaganya, tidak kehausan lagi. Nah, karena hal itu Imam Ghazali bisa masuk surga, diridhoi oleh Allah, dan diterima seluruh amal-amal yang lain. Nah, terkadang orang itu bisa diridhoi Allah lewat jalan seperti itu, lewat jalan berbuat baik dengan sesama makhluknya Allah, walaupun kepada hewan gitu. Terus wala yatakallamu lan ora kena omong-omongan sapa wong alal bauli ing atase nguyuh wal gaiti lan ngising. Dan orang itu hendaknya tidak berbicara di saat kencing atau saat berak. Kalau di Bajuri ya hala khurujil baul wa hala khurujil ghaid. Kalau keterangan di Bajuri maksudnya ya pas keluarnya air kencing, pas keluarnya kotoran berak, itu orang hendaknya jangan berbicara. Terus wala yastaqbilu lan ora kena madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamar lan ing rembulan. Wala yastaqbiru malan ora kena mungkuri sapa wong ing syams wal qamar. Dan orang itu tidak boleh menghadap, ya, ketika buang air itu tidak boleh menghadap matahari dan juga bulan, dan tidak boleh membelakanginya juga. Nah, itu ketentuannya seperti tadi, ya, tidak ada satir atau penghalang yang ketinggiannya itu mencapai 2/3 ziro, atau ada satirnya itu tidak boleh melebihi 3 ziro. Jarak antara orang yang buang air dengan satir atau penghalang itu tidak boleh melebihi 3 ziro. Nah, ini tentang adabnya qada'il hajat, adabnya orang yang buang air kecil atau besar. Kalau buang airnya di tempat yang memang disediakan khusus untuk buang air, nah itu baru boleh. Menghadap atau membelakangi kiblat baru boleh, ya, secara aturan fikih seperti itu. Terus ada beberapa adabnya qada'il hajat juga, yaitu hendaknya ya tidak melepas alas kaki. Di kitab Minhajul Qawaim diterangkan seperti itu, hendaknya tidak melepas kaki. Dan ketika qada'il hajat, buang air, itu tidak melepas memakai tutup kepala gitulah, memakai tutup kepala, entah itu pakai topi, pakai handuk atau pakai apapun, dia menutupi kepalanya. Kalau menutupi kepala pakai peci yang biasa dibuat sholat, ya pecinya dimiringkan atau gimana lah, intinya tidak memakai tutup kepala itu sama persis saat dia sholat gitu, karena ya juga kurang pas. Yang biasa dibuat sholat kok dibuat nutupi kepala saat buang air. Terus saat masuk ke toilet itu juga masuknya dengan kaki yang kiri, nanti keluar dari toilet keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Terus lagi saat qada'il hajat itu ada cara yang lebih mudah agar kotoran itu mudah keluar saat berak, yaitu dengan cara i'timad ala yasarihi. Kaki kiri itu lebih ditekankan saat dia jongkok. Buang airnya dengan cara jongkok ya, yang lebih sunnah seperti itu, jongkok. Kaki kiri lebih ditekankan agar keluarnya kotoran itu lebih mudah. Buang air, adabnya itu memang dengan cara jongkok, entah itu buang air kecil atau besar, ya. Kencing itu adabnya dengan jongkok. Kalau kencingnya sambil berdiri ya tidak sesuai adab itu, ya. Apalagi kalau berdiri nanti kan banyak najis yang nyiprat-nyiprat, ada banyak cipratan najis. Justru kalau berdiri itu malah lebih boros airnya juga, karena najisnya nyiprat-nyiprat dibandingkan dengan kencing sambil jongkok gitu ya.
Terus lagi kalau kencing, bagi lelaki itu hendaknya sampai tuntas. Ya, tuntasnya itu kalau di Minhajul Qayyim diterangkan dengan cara dengan diurut-urut. Ya, diurut-urut memakai tangan kiri dan mengalirkan airnya atau istinjanya dengan tangan kanan. Yang kiri mengurut supaya airnya itu tuntas, dan supaya lebih tuntas lagi dengan cara dehem-dehem di tanah nohen. Dengan cara dehem, tangan kanan membasuh area najis tadi, supaya tidak keluar kencing lagi, ya, supaya yang ada di kemaluannya itu sudah tuntas kencing-kencing yang masih tersisa di situ. Apalagi orang lelaki itu cobaan, di antara cobaannya yaitu karena belum bisa maksimal dalam bersuci, di antaranya gitu ya. Diterangkan dalam hadis, Rasulullah pernah menangis saat melewati kuburan, dan ditanya oleh sahabat, "Kenapa Anda menangis ya Rasulullah?" "Karena aku mendengar suara tangisan para ahli kubur di situ." Para ahli kubur yang perempuan memiliki banyak dosa yang berupa ghibah atau menggosip orang lain. Adapun ahli kubur yang lelaki memiliki banyak dosa yang berupa yang berupa tidak bersuci secara sempurna. Ya, maksudnya seperti contoh itu tadi, saat kencing itu ya memang usahakan sudah suci istinjaknya, suci dari najis. Begitu ya, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Kurang lebih kalau ada kekurangannya ya bisa ditulis di kolom komentar. Wallahu a'lamu bishawab.